teman-teman, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik dan santai tentunya bersama alumni dari Universitas Dian Nuswantara. Nah, di Cerita Alumni kali ini sudah ada alumni dari Teknik Informatika Udinus, yaitu Kak Rizky Aditya Tama. Halo Kak, Halo, gimana Kak hari ini kabarnya Kak? alhamdulillah Mbak, Ini sehat. cuacanya juga lagi hujan ya? Tadi Iya, kehujanan nggak ini Kak? iya tadi Hujan. Anda dari Kendal ya tadi ya? Oh ya dari Kendal. Oh ini kan sekarang Hujan. Kak Rizky profesinya sebagai SPV Customer Service representatif dari Bank Mandiri. Mm, Nah itu kantornya di mana Kak kira-kira? Untuk saat ini saya ini dinas di Kendal Mbak. Oh dinas di Kendal. Iya, cabang Mandiri Kendal, Mm-mm. itu di Jalan Soekarno Hatta. Itu Bank Oh Mandiri di oke. situ. OTW berapa lama nih Kak kira-kira dari Kendal ke sini Tadi tadi? Iya perjalanan. perjalanan nih. Tadi Lama tuh nggak ya sih Kak? 1 jaman lah Oh kurang 1 jaman. lebihnya. Kesibukannya kalau sekarang ini lagi ngapain aja nih Kak? Kesibukannya Mm-mm. itu masih sibuk kerja sih Mbak. Sibuk kerja aja, fokus kerja. Kalau Iya. kerjanya ini kira-kira 9 to 5 atau gimana Kak? Kalau dibilang jam nggak ada jamnya sih kalau Oh nggak untuk ada jamnya. kalau untuk di perbankan kan saat Hmm. ini nggak ada waktu yang harus pulang jam sekian Oh itu. begitu. Tergantung Betul, pelanggan atau gimana Kak? betul. Jadi untuk sedikit cerita Mbak ya, Iya, untuk di banyak kita cerita juga nggak apa-apa. untuk saat ini kan saya di Bank Mandiri cabang Kendal Soekarno Hatta itu di Kendal itu untuk segmentasi dari nasabah itu sendiri kan kita dari kawasan industri Kendal. Oh dekat Betul, industri. hampir 90% nasabah kita itu di kawasan industri Kendal dan sedangkan untuk owner atau BDO dari mereka itu kan di China di ini dan kita harus standby untuk mereka ada komplain atau apa Iya. gitu. Pernah kita jam 1 malam harus standby untuk mereka terkait transaksionalnya, handling transaksionalnya Oh iya. begitu. Karena industri juga sibuk ya hitungannya ya Kak. Betul, Oh betul. berarti memang nasabah di sana kebanyakan dari industri tersebut ya? Corporate Mbak. Jadi Oh dari untuk corporate. segmentasinya corporate. Jadi untuk pabrik ya di sana ya. Oh iya. Banyak kawasan industri Kendal di situ. Oh di bagian situ ternyata ya. Betul. Kalau untuk SPP Customer Service sendiri ini tanggung jawab atau tugasnya kira-kira detailnya seperti apa Kak? Jadi untuk customer service ya. Jadi untuk basicnya kita customer service ya. Jadi untuk terkait gimana untuk apa handling komplain, apa yang customer nasabah sih, nasabah Nasabah ya. butuhin kita itu sih. Jadi kalau kita nggak bekerja sendiri Mbak, kita ada beberapa tim. Jadi saya nanti kita punya ada CS sebutannya, customer service itu ada dua. Oh ada 2. Betul. Apa aja ini Kak? 2 itu customer service representatif sendiri dan customer service admin. Oh adminnya. Betul. Kalau Gitu. kalau perjalanan nih misalnya dari kemarin sudah lulus kuliah itu langsung dapat kerjaan atau enggak ini Kak sebenarnya? Sebenarnya saya dari kuliah itu memang udah nyambi Mbak. Oh sudah nyambi bekerja. Betul. Jadi di semester 3 mulai masuk semester 3 itu saya jadi di dunia perbankan itu saya tuh udah dari kuliah sebenarnya. Oh dari kuliah sudah Betul, saya berkecimpung di dunia betul. perbankan gitu. Iya, jadi saya itu nyambi di MRI. MRI itu Market Research Indonesia. Jadi itu yang kayak shopper, mystery shopper. Itu kerjaannya itu tuh keliling ke bank-bank sebenarnya. Oh keliling ke bank. Ke bank-bank itu untuk nilai kinerja servis. Oh begitu. Betul. Jadi customer service itu dulu saya udah mulai apa? Betul nih. Sudah mulai di apa ya? Terbiasa begitu. Betul. Ya, jadi kita ke cabang-cabang, ke bank-bank A, B, C dan sebagainya itu untuk gimana sih pelayanan, gimana sih untuk ini. Nah, itu. Mereka biasanya jadi kita sebagai vendornya mereka dari bank A kontak kita untuk tolong nilai CS kita. Oh, seperti apa? Betul. Berarti Itu. setelah lulus masih bekerja Nah, itu juga? setelah lulus saya dulu sempat nggak mungkin Mbak pernah dengar yang ngisi-ngisi ATM Mbak, vendor ATM. Oh iya. Betul, itu Oh, di saya situ. sempat di situ. Saya beberapa ya nggak ada setahun lah kurang lebih 9 bulan saya di vendor untuk keliling-keliling ngisi-ngisi ATM itu. Terus saya 2004 saya lulus kan 2013. Iya. Saya Ini angkatan berapa Mas? 2009. 2009. Oh iya. Sudah lama ya Mas ini? Waduh, berapa tahun nih? 12 tahunan. Sekitar gitu. Oh, sudah cukup Iya. lama ya.
Oh, berarti sempat sudah bekerja juga pas kuliah Jadi dan mulai dari semester 3 sih saya kuliah, kerja. Kalau pas masuk di Bank Mandiri ini sendiri sebagai SPV Customer Service itu mulai tahun berapa kira-kira, Mas? Ya kalau saya karir di Bank Mandiri itu Iya, di 2014, Mbak. Setelah 2014. ya dari yang tadi saya ceritakan terkait ngisi-ngisi ATM Iya, itu, ngisi-ngisi ATM. terus saya coba Mm-mm. masuk di Mandiri di Mm-mm. 2014, saya keterima di Bank Mandiri Sampai saat ini. sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu juga di divisi SPV Customer Service ini Enggak, atau beda-beda nih, Mas? Oh, itu iya. saya ada beberapa posisi waktu itu dari sampai Hmm. sekarang. Untuk pertama kali saya di teller sebenarnya. Oh, di teller dulu. Betul. Iya, iya. Di teller. Mm-mm. Teller penempatan pertama itu di cabang Wonosobo. Oh, di Wonosobo. Aslinya mana, Mas? Saya Semarang sini, Mbak. Oh, Di Semarang. Oh, langsung Genu lumayan Indah jauh. mungkin Mbaknya tahu. Oh, di Genu. Itu biasa banjir nggak sih, Mas? Itu kan tempat air, Mbak ya. Oh, Namanya aja udah Genu ini. iya. Oh, berarti Itu. pertama tuh di Wonosobo. Wonosobo, Jadi tapi teller. cuman nggak berapa lama ya. Mm-mm. Terus saya di sini nih, Jalan Sugio Pranoto, Bank Oh, Mandiri yang Sugio Pranoto. Mandiri sini. Betul. Setelah itu di abis teller di Wonosobo pindah di sini. Itu dari 2014 ya akhir sampai 2019. Oh, habis itu setelah itu baru di Terus yang saya modal ini. ke beberapa tempat sih, Mbak, dari Semarang yang di Candi Baru, kemudian sempat terus terakhir ini di Kendal. Oh, berarti memang ada tahapan-tahapannya Betul. sebelum sampai di profesi SPV Customer Service ini. Nah, kalau kira-kira bahas skill nih yang harus mungkin dipunya untuk di SPV Customer Service sendiri, ini seperti apa? Tapi setelah yang satu ini ya, Mas ya, nanti kita bakal lanjutin obrolannya. Untuk Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, masih di Cerita Alumni bersama tamu kita hari ini alumni yaitu Kak Rizky Aditya Tama. Nah ini Kak, tadi kita membahas tentang skill mungkin yang perlu diperlukan nih kalau di SPV Customer Service. Kira-kira menurut Kak Rizky seperti apa? Apa ya, Mbak? Selain kalau di dunia kampus kan, dunia sekolah ya, maksudnya di dunia mahasiswa itu kan hard skill ya, maksudnya terkait kuliah, materi-materi kuliah. Selain itu tetap kalau dulu saya itu selain kuliah berorganisasi sih, Mbak. Oh, berorganisasi juga. Iya, saya ikut Organisasi gabung-gabung organisasi kayak gitu-gitu. Dulu awal masuk kuliah itu saya mungkin masih sekarang sampai ada ya, DPM itu. Oh, DPM masih ada, Mas? DPM itu, terus setelah di DPM saya ke BEM. Oh, ke BEM. Di Kalau BEM BEM FIK itu. menjabat sebagai apa, Kak? Kalau Di BEM. dulu kalau di BEM alhamdulillah itu di wakil gubernur sebutannya dulu ya, wakil. gubernur Iya. BEM. Oh, keren juga nih berarti ya. Udah ada pengalaman kerja sama secara tim juga nih ya, Kak ya. Ya, Mungkin jadi itu skill yang diperlukan juga di dunia betul, kerja. jadi kan manage orang tuh kan setiap orang beda-beda ya, Mbak ya. Nah, itu nggak bisa diceritain cuma nanti dari jam terbang, Oh iya, betul. dari pengalaman sih. Itu. Apalagi juga Kak Rizky pengalaman waktu kuliah kan sudah sambil kerja juga. Ya. Ya. Dan berarti merasa cocok ini ya, Kak, untuk bekerja di perbankan. Iya sih. Apa memang sebelumnya ini udah kepikiran mau kerja di perbankan atau baru karena nyambi kerja itu saat kuliah akhirnya merasa kayaknya ini passion deh untuk kerja di sini atau gimana nih, Kak? Bisa dibilang gitu, Mbak. Jadi bisa dibilang ya itu kan dulu kan saya ikut yang tadi saya cerita terkait MRI ya. Lah itu kok kerja di bank kok kayaknya ya orang pasti ngeliatnya kerja di bank kayaknya enak ya, dari jam 3 selesai pulang. Terus coba alhamdulillah malah jadi passion. Malah sekarang kok malah keterusan ya. keterusan Sampai sekarang nyaman. Tapi happy nggak, Kak, untuk kerja di sini di Bank Mandiri khususnya sebagai SPV Customer Service? harus happy sih, Mbak. Harus happy. harus happy dimanapun tetap harus happy sih. Kalau pas kuliah ini kira-kira ada nggak mata kuliah yang mungkin dari Kak Rizky dulu tuh suka banget nih sama mata kuliah ini? Salah satunya kira-kira apa, Kak? Mata kuliah ya? Iya. Mata kuliah itu dulu kalau saya masih ingat itu komputer grafik.
ya. Komputer grafik. Komgrafi itu Pak siapa ya dosennya tuh Pak Edi Mul. Pak Edi Mul. Oke, Masih ya mungkin. kurang tahu juga sih saya, Pak. Mungkin bisa sampai di kamera, siapa tahu nonton gitu kan, Pak. Pak Edi Mul sih Iya. gitu. Oh, itu. Dosen favorit juga, Pak? Atau gimana nih, Kak? Ini salah satu dosen favorit. Oh, salah satu dosen favorit. Pak Edi Mul ini Pak Edi mungkin Mul. dari Kak Rizky. Nah, ini Gitu. kira-kira kalau di kuliah dulu, kalau dari jurusan teknik informatika sendiri itu banyak prakteknya atau teorinya, itu gimana, Kak? Itu tadi Mbak, untuk apa teknik informatika kan banyak ini ya. Satu kita ini sedikit Mbak untuk teknik informatika kan terkait bahasa pemrograman ya. Iya. Nah, itu kalau mungkin dari SMA-nya kita nggak ngerti apa sih teknik informatika, kaget pasti. Justru terus terang saya dulu kaget. Oh, cukup kaget. Iya, saya masuk TI itu sebenarnya saya pikir TI itu benerin komputer. Oh, itu Iya, yang ada yang di di gambaran pikiran saya. jamanannya Mas Rizky. Benerin komputer terkait hardware dan sebagainya. Nah, ini malah jadi ini. Yang penting kagetnya itu tadi bahasa pemrograman itu yang Tapi memang dulu nih tertarik untuk masuk ke TI atau memang coba jurusan ini deh karena sesuai dengan gambarannya Kak Rizky sendiri? jujur enggak Mbak. Oh, jujur enggak. Jadi gini, waktu kuliah sebenarnya waktu lulus SMA saya itu dari SMA memang cita-cita saya untuk cita-cita itu dokter Mbak. Oh, dokter. Betul. Jauh sekali ya Kak sama profesinya yang sekarang. Dokter. Tapi Jadi profesi sekarang juga sukses. Betul nggak Kak? ya, alhamdulillah sih. Ya. Dokter. Jadi ada beberapa waktu itu kan ada SBMPTN, UM, terus apa lagi yang untuk seleksinya kan ada beberapa ini ya. Itu semua saya kedokteran semua. Dan alhamdulillah belum keterima Mbak. Oh, belum keterima. Nah terus pikir-pikir saya lihat tuh iklan apa sih yang dulu almarhum Basuki ya, kuliah di Udunus langsung kerja. Oh, nah iya. itu Iya, ciri khasnya itu. Kuliah Udinus langsung kerja. Sampai sekarang juga gitu Mas. Sampai kerja. Iya, kuliah Udinus pasti langsung kerja. Terus saya nyoba di TI. Nah itu tadi yang cerita TI, komputer nih. Pasti kan di kantor banyak komputer, pasti benerin komputer. Arahnya ke situ, gambarnya ke situ. Kok malah ini bahasa pemrograman dan sebagainya itu yang lebih susah. kaget. Lebih susah nggak Mas? Iya. Lebih susah. Tapi terus akhirnya juga apa yang sudah dipelajarin saat kuliah dulu sama sekarang berprofesi sebagai SPP Customer Service tentunya walaupun mungkin agak sedikit berbeda tapi tetap mendapatkan ilmunya. Iya nggak sih Mas? Oke. Nah kalau di dunia sekarang kan ini dunia digital ya, khususnya ini kan sering update terus nih ya Mas. Ada nggak sih mungkin dari Kak Rizky sendiri saran mungkin agar prodi teknik informatika sendiri ini bisa mengikuti mungkin kebutuhan industri supaya mungkin tetap relevan di sekarang ini seperti apa? Iya sih Mbak, mungkin kita semua tahu ya untuk perkembangan digital itu kan sampai saat ini kan gila ya, maksudnya perkembangannya luar biasa. Cepet Mas. Cepet banget. Nah mungkin dari teman-teman mahasiswa sih tetap harus beradaptasi yang pertama. Tetap belajar ya, karena sepil aja Mbak di industri perbankan saat ini itu aja sudah mulai banyak perkembangan digital. Contoh aja sekarang buka rekening nggak perlu ke cabangan. Oh iya, sekarang udah pakai online. Betul, gitu ya, sudah bisa. Kita buka rekening aja dimanapun bisa. Dan itu langsung jadi real time 24 jam. Terus kemudian sekarang contoh aja untuk ganti kartu, kadang Mbak kartu tertelan itu aja nggak perlu harus cabang, langsung dikirim ya, Kak, ya? Gitu. Itu sih. Jadi untuk teman-teman sih tetap update perkembangan karena nanti ke depan tuh pasti untuk teknologi digital gila sih. Tetap terpakai juga ya? Iya. Untuk update aja. Tetap belajar, tetap adaptasi. Oh iya benar. Kalau nggak bisa mengikuti perkembangan zaman juga ya. Kalau dari kerjaan sekarang, profesi sekarang di SPV Customer Service, tantangannya kira-kira apa nih? Karena kan melayani pelanggan, nasabah itu kira-kira pasti ada tantangannya ya. Karena kan yang datang ini berbeda-beda. Kira-kira kalau dari Kak Rizky sendiri seperti apa?
Itu. tantangannya nih? Tantangannya banyak Mbak kalau Terlalu tantang banyak ya kalau ceritain. kalau tantangan banyak sih kalau di perbankan itu. Satu, pada dasarnya nasabah itu kan ingin dilayani seperti raja, Oh iya, betul kan? pelanggan adalah raja Raja. gitu kan ya. Iya, semua beranggapan sama. Mm-mm. Kadang kita dibenturkan di satu waktu dengan nasabah yang berbeda. Nah, itu kita harus tetap bisa manage itu semua. Kontrol diri juga ya, Betul. Kak. Karena ini kan pekerjaan pasti mau nggak mau yang datang ini juga berbeda-beda. Ya, Yang penting sesuai dengan pelayanan yang semestinya. betul. Sesuai dengan Mm-mm. yang kita punya, SOP yang kita punya. Apalagi di cabang sedikit Mbak, untuk di cabang saya itu Mm-mm. itu tadi orang Cina. Kita kan kadang kendala bahasa ya. Yang sana Oh, di sana itu mm-mm. apa WNA, memang WNA Mm-mm. dari Cina. Cuman mereka untuk bahasa Inggrisnya juga nggak yang fluent. Oh, lebih ke bahasa Cina itu sendiri. Betul. Indonesianya Nggak, mungkin nggak begitu lancar gitu ya. Indonesia Inggrisnya juga nggak bisa mereka. Oh, Nah, itu terus itu yang gimana Kak kendalanya kalau kayak gitu? kendalanya. Kita alhamdulillah ada Google Translate Mbak. Oh, Google Translate pakainya. Nah, Iya, ini kan salah satu kemajuan digital juga yang perlu dipakai gini ya, Kak ya. ya Mm-mm. itu. Oh, gitu. Oke. Ini Dinusian kita bakal lanjutkan obrolan kita bersama Kak Rizky. Setelah yang satu ini tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, masih di Cerita Alumni. Oke Kak, Rizky, ini tadi kita sudah berbincang tentang apa ya, dari flashback saat di universitas sebelumnya ya, Mm. seperti apa. Lalu kalau dulu pas kuliah, kira-kira ada nggak sih Kak gambaran eh, setelah lulus dari jurusan teknik informatika mau kerja apa, sebenarnya sudah ada gambaran juga nggak? Karena kan sebelumnya memang sudah nyambi kerja nih Kak Ya. di perbankan. Mm. Nah itu tuh memang udah ada gambaran pengennya kerja yang memang di bagian teknik informatika atau memang bagaimana? Oh, kalau gambaran dulu Mm-mm. waktu awal-awal kuliah mungkin ya. Oh, awal Awal-awal kuliah kuliah jadi kepikirannya. kepikiran teknik informatika nih, paling Mm-mm. enggak saya jaringan sih dulu itu, ke jaringan, kita pinter jaringan itu. Kalau malah kesini malah beda. Agak beda ya. Iya, Oke. jadi ke Mm-mm. perbankan. Mungkin itu sih rezeki saya di situ. Iya, Jadi rezekinya malah di jadi situ. passionnya di Mm-mm. situ. Kalau dari nilai-nilai utama dari corporate culture-nya di Bank Mandiri ini seperti apa Kak? Ini BUMN ya Kak berarti? Oh sekarang udah ganti. Iya, sekarang Danantara kita dan Indonesia. Antara Indonesia. Nah ini nilai-nilai apa ya utamanya, menggunakan apa Kak kalau di Bank Mandiri? Sama Sa- akhlak ya? mungkin Atau masih gimana? Masih sama sama ya. ya? Cuman kita tetap ya satu integritas sih Mbak. Integritas. Itu yang kita jaga sampai sekarang, dan apa namanya, nilai-nilai yang lain juga tetap kita harus pertahanin. Oke. Yang Nah, termasuk akhlak tadi. iya betul. Karena itu sudah mencakup semuanya ya Kak Iya, ya dalam bekerja. Sudah lengkap itu. betul. Ada amanah, kompeten, lalu harmonis, loyal, adaptif dan Ya, kolaboratif. betul. Apa Mbak? Apa agak nyontek dikit. Nah, itu kan Itu sih. sudah tercantum semua di situ ya. Iya. Apalagi bekerjanya memang sudah di bidang situ, Hmm. yang memang sudah terkoordinir seperti apa harus bekerja juga dari Iya, nilai-nilai dari situ semua. utama korporatnya itu sendiri ya. Nah ini kalau kira-kira dari menurut Kak Rizky, kebiasaan mungkin yang harus dibangun untuk mahasiswa saat dia masih mahasiswa nih Kak, kira-kira seperti apa ya kebiasaan yang harus dibangun nih supaya nggak kaget nanti masuk dunia kerja seperti apa? Intinya satu sih Mbak, siap beradaptasi dan mau beradaptasi dan mau belajar itu. Oke. Walaupun mau apa, kita pinter kayak gimana, kalau kita nggak bisa adaptasi sama, kita nggak bisa mau nerima dari manapun, sama aja. Karena nanti pasti akan kaget masuk di dunia kerja. Iya. Iya sih, apa katakanlah kita udah belajar kayak gini, nanti di dunia kerja jauh. Banyak perbedaan dan banyak perubahan juga ya Betul. Kak ya? Karena di dunia kuliah dan juga dunia kerja. Seperti Kak Rizky juga sebelumnya kuliah di teknik informatika, tapi gak ada yang tahu juga ternyata suksesnya, rezekinya juga Iya. di perbankan ya Kak ya. Alhamdulillah sih Mas. Oke, nah ini untuk membangun personal branding yang baik menurut Kak Rizky, gimana Kak saat menjadi mahasiswa ini?
Apa Mbak? Personal branding yang baik? Membangun personal branding yang baik. Mungkin kalau dari Kak Rizky kan dari yang saya dengar ceritanya juga sudah bekerja saat kuliah. Itu kan juga salah satu hal yang mungkin beberapa orang udah ada yang seperti itu ya, untuk Iya bekerja mungkin sambil kuliah. mungkin banyak ya, di luar Iya, sana banyak ya. tapi kan bekerjanya mungkin masih yang kayak barista atau semacam itu. Udah kalau Kak Rizky kan ini cukup serius dan ternyata diseriuskan sampai sekarang kerjanya benar-benar di perbankan, profesinya sebagai SPV Customer Service. Ya sih, yang satu mungkin kita nggak bisa mungkir ya, yang namanya passion. Tetap balik lagi ya, passion. Kamu mau di mana? Nggak bisa juga kita pasain harus kesini, harus kesini. Apapun di tempatnya, apapun kerjanya sih sebenarnya itu semua baik sih Mbak, bagus. Iya. Itu nah, yang penting satu tadi apapun pekerjaannya jalaninnya tulus ikhlas Mbak. Oh iya, benar. Percuma aja kamu di bagian ini tulus ikhlas, nggak Nggak enak juga nggak pasti enak juga. jalaninnya ya. Memang apapun yang Itu. terjadi nanti di pekerjaannya, karena juga saat bekerja ini kita tidak bisa menentukan mau ketemu dengan siapa juga. Betul. Apalagi kalau di perbankan kan banyak nasabah Ya. yang tadi berbeda-beda. Terus juga tantangannya tadi bahasa Cina kan tidak ada yang tahu juga ya Kak, bakal Iya. ketemu dan berada di lingkungan yang bahasanya berbeda. Ini tantangan yang cukup Itu. juga. Oke, nah coba dari Kak Rizky, ini kira-kira apa ini yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Prodi Teknik Informatika yang mungkin saat ini masih kuliah dan lagi ngejar nilai nih supaya bagus dan mungkin biar nanti lulus kuliah tuh bisa dapat kerja atau siap untuk bekerja. Bisa disampaikan ini. Gue jadi motivator nih. Iya, motivator untuk segmen terakhir kita. Segmen terakhir. Buat teman-teman atau adik-adik ya yang sekarang saat ini lagi belajar, yang penting belajar yang benar, maksudnya belajar yang tetap jalanin perkuliahan ini, terus cari nilai yang setinggi-tingginya. Yep. Cari nilai setinggi-tingginya, nggak dipungkiri saat ini instansi atau perusahaan tuh pasti akan ngelihatnya dari IPK. Oh iya. Ya kan? Iya. Tetap walaupun kamu skill apapun, tetap kan dari filteran pertama kan pasti IPK yang dilihat. Oh, IPK menjadi hal pertama yang dilihat, baru mungkin skill dan pengalaman lainnya. Betul, nanti akan untuk step berikutnya mungkin dari ini. Itu sih, belajar yang benar, maksudnya cari nilai setinggi-tingginya, Mas. Itu. Sama itu tadi kalau bisa bagi waktu antara kuliah sama organisasi, kenapa enggak? Manage waktu dengan baik. Betul. Gitu ya, Kak. Organisasi itu penting banget kalau saya. Untuk manage waktu juga bagus sih Kak. Untuk Ya. koordinasi tim, kerja sama tim itu juga ya. Betul. Dapat pelajaran di situ juga ya Kak berarti Iya. ya. Oh itu. Oke, itu pesan-pesan untuk mahasiswa mungkin dari Prodi Teknik Informatika yang masih kuliah dari Kak Rizky ini. Oke. Terima kasih nih Kak Rizky sudah sharing bersama kita di Cerita Alumni hari ini. Kisah-kisahnya cukup inspiratif, luar biasa sekali. Dan untuk Dinusian, terima kasih sudah menyaksikan Cerita Alumni hari ini. Saya Aulia Salsa dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Cerita Alumni selanjutnya. Dadah!